Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Bersuami Siluman Ular. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja 2. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Di sebuah desa terpencil, hiduplah salah satu keluarga sederhana yang kesehariannya mengurus ladang. Dan di keluarga itu terdapat sebuah gadis cantik idaman para lelaki. Parasnya yang cantik dan sikapnya yang ramah membuat siapa saja lelaki yang melihatnya gegas ingin segera melamarnya. Arum namanya. Ya, gadis itu menjadi primadona di desa tersebut. Seperti biasa, kegiatan Arumi membantu kegiatan di rumah seperti memasak, mencuci, dan lain-lain. Ia tampak rajin mengerjakan semuanya. Di samping wajahnya teramat cantik, ia juga sangat menyayangi keluarganya. Tak heran jika wanita itu sangat diidam-idamkan oleh kaum adam di desa tersebut. Seperti biasa kegiatan Arum, saat mengusung kayu dari luar rumah ke dapur, tiba-tiba Arum mendengar suara burung kedasi yang mencuit kencang di pucuk pohon bambu sebelah rumahnya. Perasaan was-was tiba-tiba menjalar di hatinya. Namun Arum coba untuk menghibur diri bahwa suara burung itu bukan sesuatu yang membawa arti. Setelah selesai melakukan semuanya sendiri, nasi dan goreng ikan asin serta sayur asem sudah ditata di atas tikar dan ditutupi dengan tudung saji. Arum pun gegas pergi mandi sebelum kedua orang tua juga adiknya kembali dari ladang. Gegas Arum melangkah menuju pancuran yang tidak seberapa jauh dari rumahnya, hanya 5 meter. Namun tiba-tiba perasaan Arum kembali merasakan sesuatu yang janggal. Segera ia membuka satu persatu pakaiannya dan mengganti dengan kain sarung untuk basahan. Segera ia duduk di atas batu dan mengguyur tubuhnya dengan air pancuran yang jernih dan segar. Tiba-tiba Arum tersentak saat tengkuknya terasa sakit, dan Arum pun terhuyung tidak sadarkan diri. Saat terbangun, ia sudah berada di sebuah kebun bambu dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tubuhnya polos dan sekujur tubuhnya terasa sakit. Arum menjerit saat menyadari ada noda darah di kedua pahanya, serta bagian vitalnya terasa sakit juga perih. Hari telah remang. Entah berapa lama ia tak sadar, tengkuknya masih terasa juga linu. Arum terisak, mencoba meraih kain sarung yang tercacar di tempat tak jauh. Sadar dengan apa yang telah terjadi pada dirinya, Arum tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia sadar ada yang merampas kesucian dirinya. Namun siapa? Dengan sekujur tubuhnya yang terasa remuk redam, Arum coba melangkah meninggalkan tempat itu. Ia pun tidak tahu saat dirinya tengah berada di mana. Saat menemukan jalan setapak dan keluar dari rumpun bambu, ada warga yang melihat dirinya tengah berjalan terseok-seok. Tolong saya!" seru Arum, suaranya begitu serak hingga warga yang tengah berjalan sendirian itu malah lari ketakutan. "Hah, apa itu? Hah, hantu!" teriaknya kencang sembari lari tunggang langgang, bahkan jatuh bangun beberapa kali. Arum semakin terisak, merasakan tidak lagi sanggup berjalan. Bahkan tampak darah yang mengalir di kakinya membuat tubuh Arum terasa lemas dan kemudian ambruk di tengah jalan setapak tersebut.
Sementara itu, keluarga Pak Salim dan istrinya Hasanah terlihat panik saat mendapati anak gadis mereka tidak ada di rumah. Dan di pancuran tempat mandi tampak baju dan perlengkapan Arum. Namun setelah mereka cari kemanapun, Arum tidak juga ketemu. Pak Salim meminta bantuan para tetangga untuk membantu mencari Arum yang menghilang. Bu Hasanah bertanya ke sana sini, ditemani oleh Damar sang putra. Namun nihil, tidak ada yang melihat Arum. Semakin panik hati dan pikiran seorang Hasanah. Air matanya segera mengalir deras. Sampai seseorang berlari tunggang langgang dan meracau bahwa ia baru melihat hantu di kebun dekat rumpun bambu. Dengan rasa penasaran, Pak Salim dan dua orang bapak segera ke sana. Dan alangkah terkejutnya Pak Salim, ternyata yang dimaksud oleh warga tersebut adalah putrinya, Arum. Segera ia bopong dan dibawanya ke rumah. Istrinya histeris melihat keadaan menyedihkan putrinya itu. Arum dibaringkan di kamar, dibersihkan noda darah di kedua kakinya, serta diganti kain sarungnya dengan yang bersih. Sembari menangis pilu, Ibu Hasanah hanya bisa menebak apa yang telah terjadi pada putrinya itu. Warga pun berdatangan, ingin tahu apa yang telah terjadi pada Arum. Sungguh naas, di dusun terpencil ada sebuah kejahatan sekeji itu. Kenapa harus Arum? Saat tersadar, Arum langsung menangis jejeritan. Ibunya menenangkan dan memeluknya dengan erat. Saat tersadar, Arum langsung menangis jejeritan lagi. Ibunya mengusap rambutnya dengan lembut dan ikut menangis pula dengan perasaan yang hancur lebur. Apa yang terjadi? Bahkan Arum sendiri juga tidak tahu. Namun, yang ia tahu hidupnya juga masa depan dirinya kini telah hancur berkeping-keping. Tangis pedih Arum membuat perih di hati ibu dan bapaknya. Sungguh tidak pernah menyangka akan ada orang yang setega itu pada keluarga mereka. Kini Arum menjadi pendiam dan sering mengurung diri di kamar. Sejak kejadian itu, sikap Arum menjadi aneh. Sering histeris dan mengamuk di dalam kamar. Meski begitu, kedua orang tuanya tetap menyayanginya. Namun Arum merasa tidak berguna. Ini bukan salahmu, nak. Sungguh bukan kesalahan Arum, tegas ibunya sembari berlinang air mata, merasakan hancur hatinya. Ya Allah, tolong tunjukkan pada kami keadilanmu ya Rob, ucap Bu Hasanah mencoba meminta keadilan. Meski banyak warga yang merasa simpati, namun ada pula justru mencibir dan bahkan tega memfitnah keluarga tersebut. Pak Salim di situ merasa terpojok, sakit hati juga bingung. Karena tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Bahkan Arum sendiri tidak tahu siapa yang telah menodainya. Waktu pun berlalu. Kini Arum terlihat kurus dan tirus. Dan ia pun memperlihatkan gejala kehamilan. Bahkan kaki dan tangannya terlihat borok, bahkan mengelupas dengan mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Dari hari ke hari, ibunya dengan sabar merawat Arum, memandikan dengan air hangat dan mengobati boroknya. Lama-kelamaan, borok itu berubah seperti sisik ular. Dan warga mulai menghubungkan dengan mitos dan karma bahwa Arum terkena kutukan karena telah ternoda. Warga dibuat gonjang-ganjing oleh isu yang kian merebak jika Arum tengah hamil anak siluman ular. Demikian warga berspekulasi atas dasar pendapat sendiri, tanpa sekalipun didatangkan dokter atau perawat yang memang masih minim di desa terpencil seperti itu. Kehamilan Arum semakin terlihat nyata, dan sisik itu pun sudah menjalar ke sekujur tubuhnya hingga leher. Tiada tersisa kecantikan dan keayuan seorang gadis Arum dahulu. Kini ia terlihat sangat mengerikan. Hingga suatu malam, warga datang begitu banyak yang entah dari mana saja. Dan mereka berteriak kencang.
meminta agar Arum segera dibuang ke tengah hutan. Tentu saja, ibu dan bapaknya tidak terima atas penghakiman yang tidak adil tersebut. Namun warga yang begitu banyak dengan alasan takut terkena sial tidak bisa dicegah. Pak Salim pun jatuh tersungkur dengan bibirnya yang berdarah. Bu Hasanah menjerit memohon pada warga untuk tidak menyentuh Arum. Jika tidak takut kena sial, kita juga merasa jijik. Najis menyentuh Arum. Dia itu terkena kutukan siluman, ujar seorang warga yang ikut menyentuh tubuh Arum yang merontak dan menjerit. Salah satu warga memukulnya dan seketika Arum terkulai pingsan. Bu Hasanah mencoba untuk membangunkan Pak Salim, sang suami, agar mencegah mereka untuk membawa pergi putrinya. Namun Pak Salim tidak sadarkan diri. Dan Damar yang baru pulang dari rumah Pak Kiai tempat dirinya mondok, ia dijemput oleh seorang tetangga. Jika ada warga yang mengeroyok orang tuanya, Damar diantar pulang oleh Pak Kiai dan kedua orang muridnya. Namun terlambat. Warga yang malam itu tampak beringas setelah membawa Arum pergi entah kemana. Arum tergeletak di depan sebuah gua besar yang tertutup belukar. Warga melemparkan tubuhnya ke dalam jurang. Seketika Arum kehilangan bayinya karena tubuhnya menimpa sebuah batu besar. Tiba-tiba dari balik belukar yang menutupi mulut goa keluar seekor ular besar yang mendekati tubuh Arum yang tergeletak penuh darah. Perlahan mulut ular itu terbuka lebar dan menelan tubuh Arum perlahan hingga seluruh tubuh Arum tertelan dan masuk ke dalam perut ular tersebut. Setelah menelan tubuh Arum tanpa merasa kesusahan, ular besar itu kembali masuk ke dalam goa. Namun setelah berada di dalam goa, ular itu memuntahkan tubuh Arum di lantai goa. Tubuh Arum yang tidak berdaya itu terlihat meringkuk di lantai goa penuh dengan lendir yang sangat menjijikan. Perlahan Arum membuka matanya, menatap dari celah lendir yang menutupi matanya. Tubuhnya terasa kaku dan ia coba untuk bergerak. Ternyata yang membuat ia merasa kaku dan susah untuk bergerak adalah lendir yang telah membungkus tubuhnya mulai mengering. Melihat sekujur tubuhnya dibungkus oleh lendir yang juga berbau aneh, seketika Arum merasakan mual. Perutnya seakan bergejolak dan ia pun segera muntah. Cairan terus keluar dari mulutnya dan sebuah daging cukup besar juga keluar dari mulutnya. Setelah ia perhatikan, ternyata gumpalan daging itu adalah janinnya. Meski heran bisa memuntahkan janinnya, tapi Arum terus saja muntah sampai tubuhnya limbung. Segera kamu masukkan tubuhmu ke dalam kolam itu sebelum tubuhmu menjadi kaku dan tidak bisa bergerak, ucap sebuah suara yang begitu besar dan menggema. Arum terkesiap, menatap sekeliling goa dan tidak melihat apapun di sekitarnya. Hanya bebatuan hitam dan keremangan goa. Cepatlah, masuk ke dalam kolam itu. Suara itu terdengar kembali, seperti sebuah perintah yang tidak boleh ia tunda. Ternyata tubuhnya berasa begitu kaku, seperti terbungkus lem yang mulai mengering. Susah payah Arum merangkak menuju kolam yang berwarna kuning tersebut. Namun akhirnya ia pun sampai di sisi kolam. Dan tanpa ragu, segera ia memasukkan tubuhnya dalam kolam tersebut. Airnya terasa hangat. Menyelamlah, cepat, lakukan. Perintah suara itu membuat Arum seketika menyelam. Tubuhnya seketika tenggelam dalam air berwarna kuning tersebut. Di dalam air, Arum melihat beberapa ikan berenang di hadapannya. Arum mencoba menggapai dan ikan-ikan itu terlihat jinak, tapi tidak bisa ditangkap. Arum semakin penasaran dan terus berusaha mengejar ikan-ikan tersebut. Tanpa ia sadari, dirinya berada di dalam air lebih dari 1 jam. Keluarlah, sudah, cukup, seru sebuah suara. Arum tersadar
dan segera keluar dari permukaan air tersebut. Namun saat menyembul dari air, Arum ternganga saat melihat seorang pria berdiri di tepi kolam itu. "Siapa kamu?" sentak Arum yang merasa takut pada pria itu karena dirinya yang trauma atas kejadian yang telah menimpanya. "Jangan takut, aku yang membawamu ke sini," ucapnya lembut dan tersenyum ramah. Arum terdiam. "Apa yang terjadi padaku?" ucap Arum yang seakan bertanya kepada dirinya sendiri. "Kamu dilemparkan ke dasar jurang ini oleh orang-orang biadab yang tidak punya peri kemanusiaan," ucap pria itu dengan geram. Sesaat Arum teringat dengan semua yang telah terjadi pada dirinya. Arum merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan, bahkan dihakimi seakan dirinya adalah yang bersalah. Wajah-wajah para pria malam itu yang sempat ia lihat membuat hatinya begitu mendidih. "Sudahlah, kau akan aman bersamaku. Mulai saat ini, aku yang akan menjaga dan melindungimu selalu," ucap pria itu dengan serius. Arum menatap wajah pria itu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dimanapun dan kapanpun. "Kemarilah." Pria itu mengulurkan tangannya untuk menyambut Arum dari dalam air. "Kemarilah. Aku lebih suka di sini," ucap Arum terbata karena malu dengan keadaan dirinya yang kini tanpa selembar benang pun. Dengan berada di dalam air itu, setidaknya akan menyembunyikan dirinya dari pandangan pria itu. Pria itu pun tersenyum, sangat manis, dan terlihat sangat tampan seperti seorang pangeran. "Yakin mau tetap di situ? Atau aku yang akan masuk ke situ?" ucapnya dengan mata yang menerling menggoda. Seketika pipi Arum memerah karena malu. "Takdir kita akhirnya bertemu. Setelah sekian lama aku menunggu," ucapnya yang membuat Arum tidak mengerti. Maksudmu?" tanya Arum sambil menatap lurus wajah pria tampan tersebut. "Kau adalah takdirku, Dewi Arumdalu," ucapnya membuat mata Arum yang bulat terbelalak. Pria yang mungkin usianya sekitar 25 tahun itu berjongkok di hadapan Arum dengan satu lutut menyentuh lantai goa. "Karena itu, keluarlah, kita bicara." Arum terdiam sesaat. Ia menatap pada pria itu dengan ragu. Kembali pria itu ulurkan tangannya. Arum masih ragu untuk menerimanya. Namun setelah melihat bahwa pria itu tidak bermaksud jahat kepadanya, Arum menerima uluran tangan pria itu dan lupa jika dirinya tengah dalam keadaan polos. Arum tersentak saat melihat tangannya yang mulus, bahkan lebih mulus dari sebelumnya. Cantik, begitu putih, bersih dan bercahaya. Bahkan kaki juga semuanya. Tiada lagi sisik yang tersisa di tubuhnya. "Hah? Aku sembuh?" seru Arum begitu takjub melihat dirinya sekarang. "Dan kau semakin cantik sekarang, Dewi," sahut pria itu. Arum tersenyum tanpa merasa malu sedikit pun polos di hadapan pria yang tidak dikenalnya itu. Dan pria itu, ia pun tersenyum manis tampak begitu senang melihat Arum yang bahagia. "Kau sang Dewi?" tanyanya dengan lembut. Seketika Arum mengangguk. "Ini, pakailah." Tiba-tiba di tangan pria itu tampak sebuah kain berwarna kuning tipis. Arum berkerut dahi. "Tak perlu heran, Dewi. Aku bisa melakukan apa saja yang engkau mau. Bahkan aku bisa memberikan apa saja yang engkau inginkan," ucap pria itu dengan lembut. Arum segera mengenakan pakaian yang seperti yang sering dikenakan oleh putri di negeri Cina
sangat kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Arum pun tersenyum. "Terima kasih," ucapnya dengan sungkan. "Tidak perlu, Dewi. Sudah sepatutnya saya memberikan apapun yang Dewi butuhkan." Arum tersenyum, senyumannya yang terlihat sangat tulus. "Kalau aku boleh tahu, namamu siapa?" tanya Arum dengan ragu. Pria itu pun tersenyum lembut. "Panggil saja aku Sanca," ucapnya dengan tegas. Arum terdiam. "Seperti pernah dengar," gumamnya pelan. Sanca pun tersenyum. "Tidak perlu dipikirkan, Dewi." "Tak usah kau pikirkan," ucapnya sembari tertawa kecil. Arum juga tertawa geli. "Apakah kau ingin berjalan-jalan bersamaku, Dewi?" tanya Sanca dengan lembut. "Oh boleh, aku mau," seru Arum dengan senang. Sanca mengeluarkan tangannya dengan ragu. Arum pun meraihnya. Keduanya berjalan meninggalkan goa. Dan ternyata di luar goa pemandangannya begitu indah. Arum terlihat sangat bahagia, seketika melupakan segala yang pernah terjadi pada dirinya. Sanca terus membawanya pergi ke tempat-tempat yang begitu indah. Arum begitu terlena dan tidak lagi canggung bergayut manja di lengan Sanca. Sanca pun tampak begitu menikmati pemandangan, seakan baru pertama melihatnya. "Indah sekali di sini," seru Arum dengan riang. Sanca hanya tersenyum. Singkatnya malam pun tiba. Mereka kembali ke dalam goa dan sekarang ada tempat tidur empuk yang sangat indah. Arum merasa takjub dan segera berbaring. Ia mengajak Sanca ikut berbaring di sebelahnya. Sanca hanya nurut dan segera berbaring di sebelah Arum yang mulai terlelap. Dalam pandangan manusia biasa, Arum tengah tertidur di atas tubuh ular yang sangat-sangat besar. Ia tidur dengan lelap dengan bibir yang tersenyum. Hari berganti. Benih cinta tumbuh di hati Arum pada sosok Sanca yang begitu lembut dan penyayang. Arum mulai merasa gelisah dengan perasaan yang begitu sulit ia jabarkan. Sanca memerhatikan sikap Arum yang hanya diam di tepi kolam. Sanca mendekat dan duduk di sebelahnya. "Ada apa? Sakit?" tanya Sanca yang kemudian merabai kening Arum dan berkerut lalu Sanca tertawa. "Ih, apaan?" Arum cemberut diketawain. "Kamu kenapa sayang?" ucap Sanca dengan lembut. Arum masih merasa ragu. "Sanca, aku apa? Katakan saja." Arum menatap wajah Sanca dengan lurus. Aku suka sama kamu," ucap Arum. Dan Sanca pun tersenyum. "Aku juga," Arum tersentak. "Tapi Sanca, aku ini gadis yang telah ternoda, dan aku tidak pernah tahu siapa yang telah menodaiku." Air mata mengalir di pipi. Sanca menatap lembut. "Tak mengapa, aku tahu kok." "Kau tahu? Apa maksud kamu?" "Semuanya aku tahu." Arum terdiam menatapnya dengan lekat. Sanca menarik nafas dalam. "Untuk itu, aku ingin sekali kamu meminta tolong padaku untuk membalaskan semua kebejatan mereka padamu." "Sanca." Arum tercekat. "Aku sangat mencintaimu, Dewi. Aku sangat tersiksa melihat dirimu tersiksa," ucap Sanca lembut penuh dendam. Arum pun sandarkan kepalanya di bahu Sanca, dan Sanca segera memeluknya. "Gimana caranya agar cinta kita bisa bersatu?"
ucap Arum dengan pelan. Sanca membelai rambutnya dengan lembut, dengan menyatukan raga kita. Setelah itu, kita tidak akan pernah bisa terpisah lagi, ucap Sanca dengan lembut. Arum menatap wajah Sanca, dan wajah mereka begitu dekat. Perlahan Sanca menyentuh kening Arum dengan bibirnya. Arum terdiam dan tampak memejamkan matanya. Sanca menyusuri wajah Arum dengan kecupan hangat bibirnya, dan Arum merasakan sesuatu yang luar biasa. Arum terdiam dan memejamkan matanya. Sesuatu yang menuntutnya begitu hebat dan tidak dapat ia tolak sedikit pun. Keduanya pun bergumul di sisi kolam dan akhirnya masuk ke dalam kolam dengan masih berpagutan dan berpelukan erat. Arum terbangun setelah terlelap sekian lama. Ia mendapati Sanca yang terlelap di sebelahnya. Arum baru tersadar jika ia tidur berbantalkan tangan kekar Sanca. Arum menunduk, menyadari apa yang telah mereka lakukan beberapa waktu lalu. Apakah Arum menyesali? Walaupun ia telah jatuh cinta pada Sanca, tapi apa yang telah mereka lakukan tadi adalah sebuah kesalahan. Kau sudah bangun, Dewi? Tiba-tiba suara Sanca membuat Arum tersadar dari lamunannya. Segera ia menoleh ke arah Sanca yang senantiasa selalu tersenyum manis jika ditatap oleh Arum. Senyum yang selalu bikin candu dengan belahan bibir merah jambu. Sanca, kita, sendat Arum. Sanca merengkuh bahu Arum dan membawanya ke dalam pelukan. Kenapa? Apa kau menyesal kita telah melakukannya? Tanya Sanca dengan lembut. Arum menelan ludah dengan getir. Tidak semestinya kita lakukan itu, kan? Harusnya kita berikrar suci dahulu, sendat Arum dengan pelan, mendongak menatap wajah Sanca. Di duniaku itu tidak perlu. Asal kita saling suka, kita sudah bisa bersatu layaknya suami istri, ucap Sanca. Arum pun berkerut dahi. Maksudmu gimana? Apa kau mengira aku ini sebagai manusia biasa? Sanca membalas tatapan mata Arum yang tajam. Aku tidak mengerti maksudmu apa. Sanca menghela nafas. Sudah saatnya kau tahu siapa diriku yang sebenarnya. Karena sekarang kau dan aku telah terjalin sebuah ikatan batin yang tidak akan pernah terpisah lagi. Arum merenggangkan dirinya dari Sanca, menatap lurus wajah pria tampan itu dengan seksama. Dewi, aku ini adalah siluman ular. Namaku Sanca. Aku sudah sekian lama menunggu takdir manusia yang akan menjadi jodohku, yaitu dirimu. Mata Arum langsung terbelalak mendengar penuturan Sanca. Siluman ular? Ulangnya. Iya betul. Dan inilah wujud asliku, Dewi. Tiba-tiba saja tubuh Sanca berubah penuh sisik dari tangan hingga leher lalu wajah. Dan seketika berubah keseluruhan menjadi sosok ular yang sangat besar. Saking besarnya hingga seluruh ruangan dalam goa hampir penuh oleh tubuhnya Sanca yang saat ini kepalanya berada di langit-langit goa. Arum beringsut mundur, namun punggungnya tertahan oleh badan Sanca yang telah mengelilingi tubuhnya. Jangan takut, aku tidak akan memangsamu, ucap suara besar yang menggema memenuhi ruangan dalam goa. Suara itu adalah suara yang pernah Arum dengar di awal ia tersadar dari pingsannya. Dan dia tidak menyangka jika itu adalah suara Sanca yang berubah menjadi seorang pria tampan. Arum pun menelan ludah, merabai tubuh Sanca yang berbentuk ular tersebut. Perlahan berdiri, tetapi tetap kalah tinggi dengan posisi kepala Sanca yang ada di atasnya. Bagaimana? Apa kamu masih merasa takut padaku? Dan itu
suara Sanca yang lembut meski masih dengan wujud ular. Arum menggeleng pelan dan tersenyum. "Yakin kamu mau menerima takdirmu menjadi istriku?" tanya ular itu yang kepalanya meliuk ke bawah seperti hendak mematuk Arum. Arum tidak menjawab, tapi meraih kepala ular itu dan menciumnya. Lidah ular yang menjulur bercabang menjulur ke pinggang Arum yang langsing putih mulus. Sekejap mata ular besar itu berubah menjadi seorang pria tampan yang bernama Sanca. Keduanya tersenyum dan kembali menyatukan raga beberapa lama. Sanca akan membalaskan semua perbuatan warga. Dengan mudah Sanca mencari mangsanya dan menyeretnya ke hadapan Arum. Siapa lelaki biadab yang telah dengan tega menodai kesucian gadis cantik Arum? Arum tidak menyangka ketika Sanca yang berwujud ular besar itu memuntahkan sesosok tubuh di hadapan Arum. Sosok pria yang telah kaku dan sangat Arum kenali itu adalah anak tetua kampung. Ternyata dia, padahal yang Arum ketahui bahwa pria itu telah memiliki seorang istri dan seorang anak. Tidak pernah disangka jika hati pria itu menyimpan kebusukan dengan berhasrat pada Arum yang seorang gadis lugu. Kejadian kronologi itu adalah ketika hari Nas itu terjadi. Pria yang bernama Aksai itu disuruh oleh ayahnya untuk menemui ayah Arum jika nanti malam akan diadakan rapat di balai desa. Rapat tahunan tentang penyambutan masa tebang lahan baru untuk pertanam padi. Tidak semua orang yang diajak untuk ikut rapat, hanya orang-orang tertentu. Dan salah satunya adalah ayah Arum yang sering dimintai saran oleh ketua kampung tersebut. Namun, saat melihat rumah sepi, Aksai mencoba mencari siapapun penghuni rumah untuk dititipkan pesan. Dan tiba-tiba ia melihat gadis Arum tengah mandi. Melihat kemolekan tubuh perawan Arum, hasrat Aksai tidak dapat dibendung. Bergejolak, memberontak, dan tidak lagi mampu berpikir sehat. Karena tidak ingin hasratnya tertolak dan gagal total, akhirnya Aksai meraih sebuah dahan kayu kering yang tergeletak tidak jauh darinya. Ia memukul punggung Arum dengan kuat, dan Arum pun pingsan. Sebelum Arum tersungkur, kedua tangan Aksai segera meraih tubuh Arum yang sudah tidak berdaya itu. Karena takut aksinya ada yang memergoki, Aksai pun membawa Arum ke dalam kebun bambu yang cukup jauh dari rumah Arum. Di tempat yang dirasa aman, Aksai pun kemudian melancarkan aksinya, menyalurkan hasratnya yang menggila pada Arum yang masih ranum. Tidak cuma sekali, tapi berkali-kali, sampai dirinya benar-benar merasa puas. Setelah puas menikmati tubuh muda Arum yang masih perawan itu, Aksai meninggalkan tubuh Arum yang telah puas ia gagahi. Dan Aksai berharap akan ada hewan buas yang akan memangsa tubuh Arum. Aksai pun pergi seakan tanpa dosa. Hingga kehebohan pun terjadi, yang membuat Aksai ketakutan ternyata Arum masih hidup dan berhasil ditemukan oleh warga. Aksai masih merasa tenang karena Arum tidak akan pernah tahu siapa yang telah memperkosa dirinya. Aksai terlihat lebih tenang lagi saat melihat Arum yang terlihat depresi dan tidak bisa bicara. Yang membuat Aksai jadi ketar-ketir adalah saat mendengar Arum hamil. Yang membuat Aksai takut jika Arum sampai melahirkan dan bayinya mirip dengan dirinya. Pasti semua orang akan merasa curiga pada dirinya. Karena itu, dalam kekalutan dan ketakutan perbuatannya diketahui, Aksai mendatangi seorang dukun sakti untuk mengguna-guna tubuh Arum supaya menjadi buruk rupa dan bersisik. Lalu dengan keji, ia mulai mengembuskan fitnah pada warga jika Arum sudah terkena kutukan tanah leluhur, kutukan yang bisa menimpa pada gadis perawan yang tidak bisa menjaga kesucian diri.
maka senter yang menyebarkan fitnah keji tersebut. Warga pun mulai termakan oleh virus fitnah yang terus menyebar. Hingga Aksai mendesak ayahnya untuk segera mengambil tindakan agar segera menyingkirkan Arum dari kampung mereka, sebelum Arum menjadi malapetaka yang akan membawa kesialan pada penduduk kampung yang lain. Sungguh keji dan biadab hati Aksai. Bahkan dialah yang memimpin penghakiman pada malam itu. Melihat Arum yang tidak lagi cantik dan mulus, rasa jijik menguasainya. Meski ia harus membayar dengan sebuah emas agar dukun berhasil membuat Arum tersingkir dari kampung. Dan malam itu, segala keinginan Aksai pun terwujud. Tanpa ia sadari, jika ada sepasang mata yang terus memperhatikan gerak-gerik dirinya. Dengan tangannya sendiri, Aksai yang mendorong tubuh Arum hingga terjatuh ke jurang yang cukup dalam. Arum menatap sosok lelaki yang penuh dengan lendir yang telah kaku dengan mata melotot. Ia cukup paham dengan apa yang telah dilakukan oleh Sanca. Pasti Sanca telah merembukan tubuh pria itu dengan melilitnya. "Mau diapakan jasad manusia ini, Dewi?" tanya Sanca saat melihat Arum terdiam mematung. Arum menghela nafas panjang. "Buang saja di sungai, biar hanyut dan menjadi kehebohan pada warga kampung. Biarlah mereka mencari sendiri penyebab kematian putra kepala kampung itu," kata Arum dengan tegas. "Baiklah, lalu apakah aku masih harus membalas kebiadaban warga yang telah menghakimi dirimu malam itu, Dewi?" Arum terdiam. "Apa itu perlu, Sanca?" tanya Arum yang merasa ragu. "Ya tentu saja perlu, Dewiku. Karena dengan begitu, mereka akan dengan mudah berspekulasi dengan apa yang telah terjadi pada dirimu," ucap Sanca dengan lembut. Arum menatap Sanca dan tersenyum. "Baiklah, lakukan saja jika begitu," ucap Arum. Sanca mengangguk dan segera membawa pergi jasad Aksai yang akan dibuang di sungai. Warga yang heboh karena Aksai menghilang saat sedang memeriksa kebun bapaknya. Waktu itu, ia ditemani oleh 2 orang pesuruh ayahnya dan pergi sebentar ke arah sungai karena merasa mulas. Namun sudah cukup lama ditunggu, ia tidak juga kembali. Karena hari sudah kian tinggi, akhirnya pesuruh itu pun segera pulang dan berharap bahwa Aksai sudah berada di rumah. Namun ternyata sampai senja, Aksai tidak kunjung pulang juga. Dan warga mulai mencari bahkan menyusuri sungai. Lalu keesokan harinya, tubuh Aksai pun ditemukan oleh warga tersangkut di akar pohon di sungai sudah tidak bernyawa. Seketika kampung itu menjadi heboh. Saat itulah Arum keluar dari goa untuk melihat kehebohan di kampungnya. Tidak ada yang mengenali Arum karena warga lebih fokus pada kematian yang sangat tragis putra ketua kampung tersebut. Arum melihat kedua orang tuanya dari jauh. Air matanya mengalir. Namun Arum tidak akan pernah kembali ke kampung itu lagi. Biarlah, dirinya telah dianggap mati oleh orang tuanya juga warga kampungnya. Satu persatu, warga yang terlibat malam itu ditemukan mati mengenaskan. Dan warga mengaitkan kematian mereka dengan penghakiman Arum malam itu. Karena setelah semua warga yang terlibat malam itu mati, suasana kampung kembali aman. Semua warga berpikiran sama. Pasti ada sangkut pautnya dengan ketidakadilan yang diterima oleh Arum. Dan Arum membalas dengan caranya sendiri, meskipun sebenarnya bukan Arum yang melakukan itu. Yaitu adalah Sanca, yang kini menjadi suami gaibnya. Beberapa tahun kemudian, sebuah mobil keluaran terbaru tampak merayap memasuki kampung yang kini sudah cukup maju. Jalan sudah mulai lebar walaupun masih beraspal tipis. Mobil itu berhenti di halaman sebuah rumah besar yang sudah cukup lama tidak ditinggali.
Dua orang suami istri yang dipercaya untuk mengurus rumah milik warga kota itu belum lama telah diberitahu jika rumah mereka telah dijual pada seseorang, dan kunci rumah tersebut oleh pemiliknya dititipkan pada mereka. Jika sewaktu-waktu ada yang datang ke rumah itu, segera diserahkan kunci rumah tersebut pada orang yang datang, yang adalah pemilik rumah yang baru. Seorang wanita cantik, putih mulus dan tinggi langsing, laksana artis Korea yang telah melakukan operasi plastik di seluruh tubuhnya. Tapi wanita itu bukan orang Korea. Itu adalah warga negara asli. Karena bahasanya begitu fasih, suami istri itu dengan ramah menghampiri. Rumah mereka tidak terlalu jauh dari rumah yang selama ini mereka rawati itu. Bahkan jalan yang menuju rumah tersebut melewati rumah mereka. Jadi ia sangat tahu jika ada yang datang ke rumah besar itu. Segera suami istri itu datang untuk menyerahkan kunci rumah tersebut. Selamat datang, Non. Maaf, ini kunci rumahnya. Selama ini saya dan istri yang merawat rumah ini, jadi kunci rumah ini saya yang pegang, ucap lelaki parubaya dengan ramah. Wanita cantik itu pun tersenyum. Oh, terima kasih Bapak, Ibu. Iya, saya sangat berterima kasih karena ada yang merawat rumah saya ini, ucap wanita itu ramah dan menyalami dua suami istri itu yang canggung menerima uluran tangan nan mulus wanita itu. Senyum mereka mereka. Nama saya Dewi, panggil saja begitu, ucapnya dengan ramah. Dua suami istri itu pun tersenyum. Oh, iya Non Dewi, kenalin saya Mang Nurdin, dan ini istri saya Bu Ida. Wanita itu mengangguk dan tersenyum. Oh, mari, biar saya bukakan pintunya. Mari Non, seru Mang Nurdin, gegas melangkah dan cekatan membuka pintu. Wanita itu melangkah dengan gemulai memasuki rumah tersebut, menatap sekeliling dan manggut-manggut. Apa Bapak sama Ibu berkenan jika saya meminta bantuan dari Bapak dan Ibu untuk tetap kerja di rumah ini? Tidak perlu menginap, datang jika saya perlukan saja, ucap wanita itu yang adalah Arum yang sengaja mengganti identitas dirinya. Tentu dengan penampilan yang juga orang tidak akan ada yang mengira jika itu adalah dirinya. Arum sengaja menunggu waktu yang tepat untuk kembali berbaur dengan masyarakat dan membeli rumah besar di dalam kampung yang lumayan jauh dari kampungnya dulu. Untuk apa Arum kembali ke dunia manusia? Arum memutuskan tidak akan kembali pada orang tuanya. Biarlah mereka mengubur tentang dirinya yang seakan telah lama meninggal. Arum sadar ia tidak mungkin kembali pada orang tuanya, karena kini ia telah bersuami. Arum memutuskan tidak akan kembali pada orang tuanya. Jikapun Arum kembali, itu akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar yang tiada akan ada habisnya. Arum putuskan jalan hidupnya sendiri menjadi Dewi, sesuai dengan panggilan Sanca yang kini menjadi suaminya. Namun tidak seorang pun yang tahu siapa Arum yang sebenarnya. Ia pun hanya hidup sendiri di rumah tersebut. Pak Nurdin dan Bu Ida menyetujui jika mereka tetap bekerja pada Arum. Arum pun menggaji mereka 2 kali lipat dari gaji sebelumnya yang diterima dari majikan terdahulu. Seorang pemuda bernama Sarwani, masih kuliah, yang tidak perlu dijelaskan kuliahnya jurusan apa dan sudah semester berapa. Di kampung itu Sawarni adalah anak seorang kepala desa yang cukup kaya, sehingga mampu menyekolahkan anak-anaknya di kota. Bahkan si sulung Sarwani kuliah dan adiknya Cynthia bersekolah di sebuah SMK negeri ternama. Sarwani pulang ke kampung karena ada liburan semester. Meskipun sebenarnya ia sangat malas untuk balik ke rumah, tetapi entahlah, kali ini ia balik dengan motor besarnya yang baru beberapa orang saja yang punya di kampung tersebut. Saat melintas rumah besar, Sarwani melihat sebuah mobil keluaran terbaru terparkir di halaman rumah tersebut.
Sarwani yang memiliki darah matre seperti ibunya langsung melongo melihat mobil mewah super mahal itu sangat mencolok berada di kampungnya. Dan setahu ia, hanya artis dan pejabat yang bisa memiliki mobil semewah itu. Pasti itu rumah sudah dibeli oleh pejabat koruptor seperti papa. Batin Sarwani ketika melewati rumah tersebut dengan sengaja memperlambat laju motornya untuk menatap lebih lama mobil tersebut. Tiba-tiba seorang wanita cantik yang adalah Arum tampak keluar dari pintu rumah tersebut, mengenakan dress putih berendanan cantik secantik orangnya. Sarwani selain matre, mata duitan, keturunan mamanya, juga mata keranjang, ketularan papahnya. Melihat yang bening langsung kalap. Amboy, ada artis Korea rupanya. Runya tertahan. Beberapa orang yang lewat menegurnya tapi tidak ia indahkan. Sarwani terkenal sombong dan jumawa di kampungnya. Tidak ada yang suka meski tampan. Selalu membawa pengaruh buruk dari kota yang ditularkan pada anak kampung. Kali ini Sarwani seperti sedang kena gendam. Matanya tidak berkedip melihat wanita yang berjalan anggun membuka pintu mobil dan segera masuk. Sarwani segera membawa motornya karena takut kepergoki sedang mencuri pandang. Namun sampai rumah, ia langsung bertanya kepada papahnya tentang wanita cantik yang mengisi rumah besar di persampingan. Papahnya berkerut dahi, tidak mengerti oleh pertanyaan Sarwani. Kalau ngomongin wanita, jangan kenceng-kenceng. Nanti dikira papa apaan sama mama. Seperti tidak hafal sama mamamu aja. Semprot papahnya tertahan meski penasaran. Sarwani paham, anak bapak itu memang selevel dan sefrekuensi. Suwarni menarik tangan papahnya, menatap sekeliling celingukan seperti kucing yang sedang mengintai ikan asin di piring. Papa tahu nggak? Kalau di rumah besar itu ada wanita cantik, Pak. Bisik Sarwani. Papahnya langsung mendelik. Rumah yang mana? Tanya sang papa sembari mikir 7 kali. Ih, papa, rumah besar disimpan yang sudah lama kosong, yang dijagain sama Mang Nurdin itu. Sengit Sarwani dengan kesal. Oh, terus apa hubungannya sama wanita cantik itu? Cantik gak sih? Tanya sang papa membuat Sarwani merasa jengkel. Ya cantik, Pak. Serius, seperti bidadari. Sengit Sarwani. Mata papanya melotot, membayangkan bakalan ada mangsa incarannya. Ia selalu berani bersaing dengan Sarwani sang anak demi untuk kesenangan. Sarwani bermodal ketampanan dan gombalan untuk menundukkan hati mangsanya. Kalau sang papa, ia tentu dengan uangnya. Dan melotot, Pak. Ih, serem tahu. Ledek Sarwani. Maaf. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di halaman rumah mereka. Sarwani dan papanya saling pandang. Melihat mobil tersebut, Sarwani langsung terlonjak. Itu, Pak, orangnya. Seru Sarwani tertahan. Ya sudah, Papa akan temui. Kali aja ada yang penting, ucapnya dengan penuh kemenangan. Namun Sarwani tidak mau kalah dan ikut ngintil sang papa dari belakang. Ih, sana lu ah, norak tahu. Sentak sang papa. Sarwani nyengir. Sang tamu keburu ketuk pintu yang sebenarnya terbuka lebar. Permisi, sapa tamu ramah dengan suara merdu mendayu. Papa Sarwani, yang adalah seorang kepala desa itu, segera menyambutnya dengan ramah dan gagah. Wanita itu yang adalah Arum segera dipersilakan masuk dan duduk di sofa. Setelah basa-basi sesaat, Arum menjelaskan jika dirinya belum sempat melapor jika sekarang dirinya menjadi warga kampung tersebut. Pak Kades pun memaklumi, namun tidak berkutik saat tiba-tiba istrinya pulang dari arisan. Menatap curiga pada Arum yang cantik membahana bagai badai, mengerling tajam kepada suaminya, yang langsung saja gugup. Setelah dijelasin, wanita itu pun mengerti. Setelah Arum pergi, istrinya mengancam
Jika suaminya berani mendekati Dewi, maka jangan salahkan istrinya jika nanti bakalan disunat lagi. Ngeri. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.